Kita opening dulu ya. Oke. Eh, Perkenalkan, saya Mikael Tigor dari UT dengan NIM 0520215536. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Istiqomah. Ibu sendiri, Ibu Istiqomah di Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung ini sebagai apa? eh saya kalau di Balai BPBL Lampung ini kan ada, jadi dia ada kepala balai, kemudian yang jabatan struktural ya Mas. Ya. Jabatan struktural itu kepala balai dengan di bawah kepala balai itu eselon 4A ya. Kalau kepala balai kan eselon 2B ya. Di bawah kepala balai itu ada Kasubag Umum, itu eselon 4A. Nah, kalau kami ini pejabat fungsional Mas. Oh iya. Pejabat fungsional. Tapi Bu Isti ini dulu Bu Isti dari tahun 95 sampai di 2015 akhir ya, Bu Isti di teknis di lapangan. Nah, kemudian eh, diminta untuk di laboratorium itu 6 bulan ya, 1 semester di laboratorium kualitas air. Kebetulan Bu Isti pegang di analisa logam berat dan analisa proksimat pakan. Kemudian ditawari ada jabatan struktural yang kosong. Bu Isti dari teknisi Hmm. dulu. Dari teknisi, kemudian di tahun 2016 di bulan Juli, Bu Isti diajukan untuk asesmen. Asesmen dari sekian ribu orang, Alhamdulillah saya masuk di Balai Lampung di struktural. Struktural di bawahnya kepala balai itu ada kepala bidang. Nah, Bu Isti kasih dulu ya kepala seksi. Nah, kemudian karena ada kebijakan dari pemerintah itu untuk jabatan struktural di eselon 3 dan 4 itu dipangkas, nggak ada ya. Nah, Bu Isti di transformasi atau dialih jabatan. Nah, sekarang jabatan sekarang itu namanya analis aquacultur untuk ininya jabatannya di ahli muda. Insya Allah ini mau uji kompetensi untuk ke ahli media. Tapi Bu Isti diberdayakan di administrasi, Hmm. khususnya di pelayanan publik. Nah, kalau pelayanan publik ini harus menguasai semua informasi balai, Mas, gitu ya. Ya. Jadi di samping informasi-informasi yang terkait eh, administrasi khususnya di ini ya, khususnya di informasi untuk ke masyarakat. Kalau yang keuangan, kepegawaian khusus ada sendiri ya. Kalau Bu Isti ini untuk ke 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 publik masyarakat. ya, ke publik ya. Tetapi juga harus menguasai teknis. Jadi Bu Isti selain di ini juga masih ke lapangan gitu ya untuk eh, tahun ini di apa namanya diberi tugas untuk di kuda laut untuk teknisnya. Seperti itu Mas Michael Oke. untuk Bu Isti. Hmm. Kalau pendidikan, alhamdulillah saya itu tadinya dari selevel SLTA, Mas. Dari Hmm. selevel SLTA saya diangkat, tapi alhamdulillah dengan pengembangan karir saya dengan gigih, alhamdulillah saya bisa sampai S2 gitu ya. Itu Puji juga karena Tuhan. perjuangan ya, Iya, karena iya. perjuangan dan kemauan ya. Kalau nggak ada kemauan nggak sampai di situ. Alhamdulillah saya masih ada kemauan untuk kuliah lagi, kuliah lagi, kuliah lagi sehingga untuk perbaikan karir saya juga itu ya. Iya. Seperti itu, Mas. Yuk. Oke, untuk pertanyaan pertama, saya kan ingin menanyakan 10 pertanyaan lah, lebih Mm-mm. merinci lagi tentang SWOT, tentang kelembagaan Mm-mm. Balai Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung. Ya. Pertanyaan pertamanya itu, apa kekuatan utama yang dimiliki sama Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung itu dalam mendukung perkembangan agrikultur atau agribisnis perikanan? Baik, eh, kekuatan utama balai itu ada beberapa kekuatan ya Mas, Ya. ada beberapa kekuatan yang pastinya untuk mendukung kegiatan balai. Kan kemarin sudah kami infokan ya, Mas Michael sudah saya kasih profil balai ya bahwa ada misi dan visi, kemudian ada tugas dan fungsi ya, tugas dan Ya. fungsi balai bahwa tugas dan fungsi balai itu adalah untuk memproduksi utamanya ya benih dan induk unggul ya. Selain teknologi ya. Nah, tentunya kan harus punya kekuatan ya, kekuatan untuk mendukung eh,
program-program yang harus dilaksanakan oleh balai. Nah, program-program balai itu dari mana asalnya? Program-program balai itu asalnya kita dapat penugasan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dari Pak Dirjen ya. Nah, Pak Hmm. Dirjen kan dapat lagi penugasannya dari Pak Menteri ya. Jadi dari kebijakan Menteri turun ke DCPB, DCPB dilaksanakan oleh UPT di bawahnya yaitu Balai Lampung. Tentunya itu harus punya kekuatan-kekuatan ya. Yang pertama, kekuatan yang utama itu kita punya SDM. Kalau nggak Hmm. ada SDM, tentu kegiatan itu tidak akan berjalan ya. Ya. Jadi untuk Balai Lampung itu punya sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai, itu ada 130 pegawai. 130 pegawai itu terdiri dari kepala balai, kemudian tadi Kasubag Umum, kemudian ada tadi apa namanya pejabat-pejabat fungsional tadi. Jadi kalau di Hmm. balai ini kemarin saya ceritakan ya ada PNS dan non PNS ya. PNS-nya itu kan kalau PNS dan ada PNS, kemudian ada P3K ya, Ya. pegawai pemerintah dengan apa kontrak kerja ya P3K. Nah, P3K itu ada yang penuh, mereka sudah penuh sebagai P3K, ada yang Separuh. paruh waktu. Kalau paruh waktu itu dia nggak dapat apa namanya tunjangan ya, nggak dapat tunjangan. Jadi ada PNS-nya, kemudian ada P3K, P3K itu P3K penuh, kemudian ada P3K paruh waktu. Kalau P3K penuh kan dia dapat gaji dan tunjangan ya, tapi Hmm. kalau yang paruh waktu itu ini baru nih paruh waktu itu yang 2025 ini ada sekitar 14 orang ya. Oh. Itu dia dapat gajinya sesuai dengan UMR. Jadi dia nggak ada Nggak dapat. tunjangan. Oke. Cuma nggak dapat tunjangan, cuma dia punya NIP Mas, punya NIP kayak PNS. Terus juga Hmm. Dapat nih. dia punya baju yang seperti PNS, jadi korpri. Itu kalau dia belum jadi ASN kan belum berhak pakai baju korpri ya. Nah itu, tapi apa namanya gajinya dia masih PMR, cuma dia berbaju Hmm. ASN ya, ada termasuk ASN. Kemudian ada yang mereka belum apa namanya ter apa namanya statusnya belum ini belum PNS. Kemarin udah saya kasih ya Ya. yang di bagannya itu ya. Nah, itu sejumlah 100 sampai saat ini 130 Mas semua itu. Dari mulai kepala balai, kemudian Kasubag Umum, kemudian pejabat fungsional. Tadi pejabat fungsional terdiri dari yang tadi ada PNS-nya, ada P3K, P3K full, paruh waktu sama ada dia namanya PJLP ya. PJLP itu penyedia jasa perorangan ya, seperti Iya. itu. Hmm. Oke, itu yang kekuatan yang pertama ya, Mas. Ya. Kemudian kekuatan yang kedua, tentunya sumber daya alam ya. Karena balai ini kan melakukan kegiatan produksi ya, mulai produksi telur ikan sampai ke induk ikan. Itu tidak akan berjalan ketika alam tidak mendukung, Oh iya. ya Benar. kan? Hmm. Balai Lampung ini dia terletak di Teluk Burun, namanya Teluk Burun ya, yang itu termasuk ke wilayah Teluk Lampung, yang lokasinya masih mendukung untuk kegiatan budidaya. Ya sebenarnya sih Mas, kalau untuk saat ini kita itu kenapa kegiatan masih bisa berjalan lancar, baik karena pengelolaannya. Kalau pengelolaan kualitasnya nggak bagus, pengelolaan pakan, semua pengelolaan nggak bagus, pasti udah nggak mendukung ya. Iya. Jadi itu eh, sumber daya alam yang mendukung beserta pengelolaannya seperti itu berada di wilayah Teluk Lampung. Jadi ya dari sisi kualitas air masih mendukung ya. Intinya sumber daya alamnya masih mendukung lah ya. Iya. Dan juga Kemudian di. yang Oh. ketiga, iya, ya. Kemudian yang ketiga Mas, sarana dan prasarana. Nah, kalau kita nggak punya sarana dan prasarana, otomatis nggak bisa kan kegiatan ini berjalan ya. Nah, Balai Lampung ini punya luas 5,9 hektar ya. 5,9 hektar itu terdiri dari perkantoran, kemudian kita punya perpustakaan, kemudian punya modul hatchery untuk produksi benih, ada laboratorium. Laboratorium itu ada laboratorium pakan alami yang untuk mendukung kegiatan pembenihan, kemudian
laboratorium kualitas air dan penyakit. Kita juga punya keramba jaring apung di laut dan punya asrama apa namanya sarana lain yang mendukung. Ada asrama, kemudian ada kita punya masjid juga yang itu yang juga digunakan untuk mendukung kegiatan di balai. Itu yang tadi sudah tiga ya Mas. Ya, Yang pertama SDM, SDA, kemudian sarana dan prasarana. Prasarana. Nah, yang keempat adalah komoditas. Komoditas itu apa? Komoditas itu ikan-ikan yang ada di balai. Kalau tadi misalnya ada SDM, kita punya SDA, ya SDA-nya mendukung sumber daya alam. Kemudian ada fasilitas. Tapi kalau tidak ada ikannya, kan nggak berjalan iya. juga ya Mas. Nah, jadi komoditas yang mendukung itu kita punya beberapa ikan-ikan ya, yang itu untuk bahan produksi, istilahnya ya, untuk eh, induk ya, induk-induk yang nanti bisa induk itu dikawinkan, kemudian menghasilkan benih itu ya. Jadi komoditas itu komoditasnya apa saja? Kami punya ikan kerapu, kami punya ikan bawal bintang, punya kakap, punya ikan kobia, punya rumput laut dan lain sebagainya. Intinya yang keempat kekuatan kami itu adalah komoditas atau jenis ikan-ikan yang kami miliki, ya Mas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau empat hal tadi, empat faktor tadi ada, kalau tidak didukung dengan anggaran tidak akan berjalan. Ya enggak Mas? Iya, Ya, betul. jadi kami setiap tahun tuh dapat dapat dari anggaran, dapat anggaran Mas. Nah, anggarannya dari mana? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Dari pemerintah dari mana? Dari KKP. Nah, itu anggaran. Oke, mungkin lima itu ya Mas. Ya, Mungkin dari kekuatan itu bisa eh, gimana bisa ditangkap sama ada bisa. atau ada yang masih ditanyakan bisa ya Ya, tapi saya istilahnya ada ada. pertanyaan tambahan untuk SDM sendiri kan itu berarti kita harus ada kontrol kualitas dari orang-orang pekerja ya kan. Itu kalau Oh boleh iya tahu, pasti iya, pasti Mas pasti. Mm-mm. itu minimal tuh harus pendidikannya S1 kah atau gimana atau ada tesnya kah untuk masuk? Oh ada Mas. Kalau untuk saat ini itu kita hanya pokoknya yang sudah diterima itu minimal SLTA ya. SLTA ada D3, ada juga yang startnya S1, ada yang S2. Kalau zaman dulu sebenarnya sih kalau kita melihat di apa namanya data kepegawaian itu ada yang SD ya, ada yang SD. Tapi Oh itu kan iya, iya. dulu ya. Itu perekrutan zaman dulu pada waktu baru Dibuat. balai baru-baru berdiri ya. Kalau dulu kan mungkin SDM belum ada ya Mas. Jadi diterima SD pendidikan SD. Tapi kan dia juga levelnya istilahnya level di bawah ya. Juga nanti kalau misalnya mau untuk ke atas, kecuali kalau mereka ada juga yang ikut ada sih yang mereka pendidikan SD, kemudian mereka ambil paket B, ambil paket C, seperti itu. Terus ada juga yang SLTA mereka kuliah lagi, Iya, iya. kuliah lagi D3 ke D4. Termasuk saya, Mas, termasuk saya itu start di Balai, itu saya golongan 2A. Karena kenapa? Saya lulusan sekolah kejuruan perikanan dari Bogor. Nah, kemudian saya bisa tugas belajar. Saya melanjutkan ke D3. 3 tahun ya. Kemudian saya kerja lagi, saya melanjutkan lagi ngambil D4 secara S1 ya. Iya. Kemudian saya dengan biaya sendiri saya melanjutkan kuliah S2. Nah, itu rata-rata seperti itu, Mas. Kalau Hmm, mereka masih ada kemauan, mereka ada yang peningkatan itu ya dari diri sendiri ya. iya. Kalau nggak ada motivasi dari diri sendiri ya seperti itu Oke. untuk SDM, Mas. Mm-mm. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kalau gitu. Eh, kalau saya boleh tahu ada apa aja kelemahan internal yang saat ini tuh jadi tantangan dalam pengelolaan kelembagaan agribisnis di Balai? Pasti ada ya Mas ya kelemahan. Cuma sih kalau kelemahan ya tidak apa namanya sih tidak banyak ya tidak Hmm, kompleks sebenarnya. Tapi oke. itu harus disolusikan. Cuma solusi itu ada yang berasal dari internal, ada yang dari eksternal. Nah, kalau kelemahan yang pertama itu untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau menurut penilaian saya secara pribadi itu ya dari anggaran Ah, iya. efisiensi anggaran. Karena di tahun 2000 dari 2025 kemarin ya awal itu kan kita sudah efisiensi anggaran. Itu ya semua kan dari kebijakan pemerintah kita nggak bisa ngeyel istilahnya kan namanya kita anggaran dari pemerintah ya Mas. Kalau tahun
Sebelumnya itu kita itu di angka 60 miliar ya. Oke. Nah, dulu itu pernah waktu dari otonomi daerah, balai ini mau ditarik ke pemerintah daerah. Tapi nggak sanggup Mas pemerintah daerah. Jangankan Buat ya. membiayai ya, jangankan membiayai untuk biaya apa namanya rehabilitasi aja nggak sanggup. Maksudnya untuk biaya jadi nggak sanggup daerah itu untuk membiayai. Jadi kita tetap berada di pusat. Anggaran kita dari pusat Mas. Pusat Jadi ya. kita semua itu tanggung jawab kita ke pusat, penilaian dari pusat. Kalau untuk ke pemerintah daerah kita hanya koordinasi aja. Eh, Kalau jadi itu ya dari efisiensi anggaran itu otomatis kan berpengaruh ke semua ya Iya. Mas. Mm-mm. Hmm. Akhirnya kan untuk di tahun ini ada beberapa modul yang sementara untuk di off kan ya. Kita kan ada apa namanya untuk tempat produksi itu namanya RAS ya, gedung RAS. Gedung RAS itu aja listrik ya, listrik ya, harus oksigen tinggi. Pokoknya intinya dengan biaya tinggi. Jadi karena untuk efisiensi listrik itu harus di off sementara. Kemudian ada juga modul yang di off. Kalau kemarin saya ceritakan ya, yang di modul satu itu modul kerapu, akhirnya di merger ke Eh, laboratorium lobster ya. lobster lah. Lobster itu ya salah satunya untuk mengurangi listrik seperti itu ya. Intinya itu efisiensi anggarannya Mas. Karena kita mau pengadaan induk. Kemarin kan kita ada dari Dirjen PRL ya, Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Nah, mereka itu akan memberikan kuota untuk distribusi kuda laut. Nah, untuk kita mendapatkan kuota itu, kita harus punya target induk sekian. Nah, sementara kita kan nggak bisa pengadaan induk karena nggak ada anggaran, ya. Nah, akhirnya ya kami minta monggo silakan kebijakannya apa gitu ya dari Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Karena kan kalau anggaran kan sudah mentok, nggak bisa kan kita, nggak bisa karena itu udah kebijakan pemerintah. Iya. Karena besar Mas, kita dari 60 hanya menjadi turun berapa ya? Di bawah 50%. Nah, otomatis hanya bertahan sampai pakan aja, pakan. Makanya kan seperti kemarin di modul Bawal Bintang, waktu Mas Michael keliling itu kan kita hanya punya satu bak larva. Nah, itu Iya. juga untuk pakan. Kalau kita memijahkan ikan dengan banyak-banyak larva, benih, kalau pakannya nggak ada juga akan sayang gitu ya benihnya nanti. Enggak. Itu ya, pokoknya intinya anggaran. Iya. Kemudian juga seperti induk, induk, terutama induk kerapu itu kan kita juga nggak bisa pengadaan baru ya, nggak bisa pengadaan baru karena anggaran. Ya intinya pokoknya dengan adanya efisiensi anggaran itu otomatis akan berpengaruh ke semua gitu, Semua ya. seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, ya ini sih sebenarnya tidak krusial ya bisa apa Atasi. bisa ditanggulangi ya. Nah sekarang itu kan semua harus digitalisasi ya Mas. Ah iya. Semua harus digitalisasi. Nah sementara ada nggak sampai 50% sih. Ada sebagian sebagian pegawai itu yang dia tidak menguasai IT, tidak menguasai. Sekarang kan semua penilaian pegawai harus melalui aplikasi. Pelatihan harus melalui aplikasi. Semua aplikasi lah ya. Hmm. Nah, sementara kan yang maksudnya level bawah ada teman-teman itu yang mungkin karena sudah tua apa ya, malas belajar. Ah iya. Harusnya kan semua bisa gitu ya, tapi kan nggak bisa juga memaksakan. Akhirnya yang kita kan ada laporan setiap triwulan ya Mas, tadi yang dia yang statusnya sudah ASN ya, baik tadi PNS maupun P3K itu setiap triwulan itu dia harus melaporkan kegiatannya untuk penilaian. Nah, itu kan aplikasi juga, namanya SKP ya. SKP itu Hmm. sasaran kinerja pegawai. Itu melalui aplikasi, dia harus buat laporan, kemudian harus diupload. Nah, itu kan ada ada tahapannya ya, harus buat laporan, kemudian harus diketik, dibuat PDF, kemudian diupload ke Google Drive kayak gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang ini ada sebagian pegawai yang mereka nggak bisa. Nah, kalau yang mereka nggak bisa, otomatis kan harus dibantu itu. Ya. Jadi ada yang kalau kayak Bu Isti udah nggak bisa ngebantu karena kerjaan sendiri aja, maksudnya yang bukan pekerjaan pribadi ya, yang organisasi aja nggak ada jeda ya. Jadi paling ya mohon maaf sama teman-teman, mohon maaf mungkin yang lain bisa ngebantu. Jadi ya
mungkin ada satu orang yang dia mengerjakan 5 orang orang kayak gitu karena ngebantu ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Tapi ada juga yang dia level bawah tapi dia mau belajar. Nah, kalau yang mau Hmm, belajar bagus ya, seperti itu. Kadang-kadang kan namanya manusia ya udah males lah gitu, nggak mau ribet gitu ya. iya, Nah, itu ya itu salah satu ini juga kan ya, salah satu kelemahan. kelemahan ya. Cuma, cuma nggak krusial sih, nggak masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Seperti itu aja sih, Mas. Kalau yang utama tadi anggaran ya, karena anggaran kalau itu kan dari kebijakan pemerintah Ya, ya. ya. Kalau seperti itu. Ya, Oke. kalau tadi kan anggaran dan juga mengenai digitalisasi kan. Mm-mm. Kalau anggaran kan berarti ya dari pemerintahnya lah. Susah untuk Ya, ya, menanggulanginya. Kalau ya. untuk digitalisasi sendiri udah bisa ditanggulangi, tapi ada nggak kayak faktor-faktor dari alamnya gitu, kayak faktor cuaca atau apa yang bikin Oh, ya, iya ada, ada, ada. Eh, Kalau di alam itu yang maksudnya ancaman yang paling berat itu kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Kita itu dari 2012 ya. Sebelumnya kan nggak pernah ada ya, yang red tide itu ya, blooming alga merah itu ya. iya, iya. Nah, itu kan kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Tapi sih biasanya itu karena kondisi alam yang ekstrim ya. Karena ini tadinya apa namanya kemarau yang berkepanjangan, kemudian hujan deras. Nah, itu biasanya ada perubahan di kondisi perairan. Nah, kalau itu ya paling preventif aja. Preventifnya apa ya? Ikan itu biasanya diberhentikan kalau pas ada serangan alga merah itu ikan diberhentikan makan. Kemudian kalau makan ya porsinya dikurangin lah gitu Kurangin. ya. Kemudian di vitamin ya di apa doping vitamin lah sama kayak orang kayak kalau lagi sakit kan biasa makan sedikit tapi lebih di vitamin ya. Ya, vitamin ya. Lebih di, seperti itu aja sih Mas ancamannya alam ya. Alam Iya. karena nggak bisa diprediksi. Tapi dulu waktu ada tsunami yang tahun berapa ya, tsunami yang di Lampung ini, ya alhamdulillah kita kena sih dampaknya, tapi nggak sebesar seperti yang di itu ya, yang di Kunjir. Kita karena apa posisi kita itu kan ada di Teluk ya, ada di Teluk. Jadi begitu gelombang besar datang itu, dia sudah menghantam di apa pulau-pulau itu. Jadi nggak sampai. Paling ada sih kerusakan sedikit di kerambat jaring apung kami, tapi masih masih bisa kita melanjutkan untuk ini apa namanya kegiatan. Kalau yang besar-besaran dulu ya itu ya tahun 2012 itu sampai ikan-ikan kita induk itu mati secara Waduh. besar-besaran ya itu karena ancaman itu ya ancaman blooming alga merah itu Mas. Tuh. Kalau sekarang ya insidentil ada terus. Cuma kalau indikasinya ini sih perairan berwarna coklat, kemerahan gitu ya. Hmm, Kalau udah seperti itu, ya udah kita satu ikan diberhentikan untuk makan sama jaring paling diturunkan gitu. Sama nanti ada double filter di darat. Kita kan kalau air dari laut itu nggak bisa langsung dipakai karena ada filter ya, 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 sand ya. filter disaring dulu. Nah ada yang langsung bisa dipakai, terus ada juga yang modul-modul dia yang pakai filter lagi, double filter. Jadi seperti itu untuk mengatasi kelemahan itu. Ya, kasih. Itu Mas, ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya itu, kalau saya boleh tahu ada nggak peluang yang saat itu bisa dimanfaatin oleh Balai untuk mengembangkan sektor agribisnis perikanannya? Ada Mas, pasti ada. Nah, kita itu kan ya kita kan instansi pemerintah ya, instansi pemerintah yang punya tugas dan fungsi itu ya memproduksi benih, induk unggul, kemudian layanan produk itu sendiri, kemudian layanan ke masyarakat. Ya peluangnya itu pelanggan ya, pelanggan atau masyarakat yang mereka itu sangat membutuhkan layanan dari balai. Hmm, Jadi eh, kita itu sebenarnya kalau mau melayani itu sampai istilahnya sampai kewalahan Mas. Tapi ya karena kan kita keterbatasan ya. ya, Seperti produksi benih itu kita kan satu untuk bantuan ke masyarakat, satunya bisa dibeli atau dijual ya. Itu yang beli itu ngantri ya, tapi kan kita terbatas ya, iya, terbatas. Jadi sangat membutuhkan tidak hanya produk aja yang dibutuhkan, tapi juga apa namanya informasi dan teknologi. Informasi dan teknologi kan
Termasuk dengan ini Mas Michael hari ini kan yang dibutuhkan informasi ya dari balai Ya, ya, informasi dan masyarakat juga perlu teknologi. Nah, teknologi itu melalui apa? Melalui pelatihan, melalui bimbingan teknis, sosialisasi seperti itu. Kita itu dari bulan November kemarin kebanjiran masyarakat minta pelatihan, Mas. Itu pelatihannya hmm. bukan hanya dari mahasiswa dan masyarakat pembudidaya sampai tentara. Oh, tentara pun. Oh iya. Tentara. Jadi Polairut kemarin di bulan Oktober Polairut. Kemudian ini tentara yang baru ini yang Kodam 21 Raden Intan yang kantornya di Gatam itu. Kemudian pelatihan-pelatihan dari dinas, dinas itu membawa pembudidaya kemarin dari Tangerang, kemudian Waikanan. Nah, ini masih ada ini Hmm, lagi yang mau minta pelatihan. Nah, itu otomatis kan itu ini ya peluang ya, peluang ya. peluang. Jadi peluangnya ya ini pelanggan atau masyarakat yang membutuhkan layanan balai. Kemudian kami kan menghasilkan ikan yang untuk tidak calon induk kan di cut off untuk ikan konsumsi ya. Nah, itu kan ada pengepul ya, pengepul yang ada intinya ada pasar lah ya, ada pasar yang Hmm. membeli. Kalau misalnya tidak ada pasarnya untuk membeli, mau dijual kemana kita kan ya, seperti itu. Seperti itu sih Mas peluangnya. Mm-mm. Oke. Ibu tadi kan sempat bicara tentang yang digitalisasi itu kayak mengumpulkan data-data perkembangan apa aja yang dilakukan gitu-gitu kan oleh pekerja-pekerja. Kalau saya boleh tahu, data apa aja sih yang rutin tuh dikumpulin oleh balai untuk menganalisa kinerja agribisnis dan gimana data tersebut tuh digunakan dalam mengambil Oh, keputusan. banyak banyak Mas data. Kalau dulu kita ada namanya Monep tiap bulan ya, monitoring dan evaluasi itu tiap bulan. Kalau sekarang sih tidak ada pertemuan secara rutin tiap bulan, tapi ketika diperlukan oleh kepala balai terkait dengan evaluasi dan monitoring, kita insidentil Hmm. eh, rapat ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan saya bilang bahwa kita itu ada eh, laporan sasaran kinerja pegawai. Eh, sa- Sasaran kinerja pegawai dan kinerja balai. Kinerja balai. Balai ini kan punya target dan realisasi. Jadi setiap tahun balai ini punya target dan realisasi kegiatan ya. Itu dari mana dapatnya target? Dapat targetnya dari eh, DCPB, dari instansi di atas kita, dari eselon 1 ya, dari Pak Dirjen. DCPB itu yang dipimpin oleh Pak Dirjen ya, Dirjen Perikanan Budidaya. Nah, kita punya berapa ya? Sekitar 20-an IKU gitulah, indikator kinerja Hmm. utama ya, indikator kinerja utama balai. Nah, indikator kinerja balai itu kan harus didukung juga oleh indikator kinerja pegawai. Jadi masing-masing pegawai dia punya indikator kinerja, kemudian balainya juga secara organisasi kita punya, Mas. Nah, monitoringnya setiap apa? Setiap 3 bulan sekali. Sehingga kan kita perlu data-data ya, data apa saja. Karena kita itu kan target target Iku Balai ya, targetnya itu kan ada target bantuan benih, Hmm. ada target bantuan calon induk, ada target produksi pakan, ada target sampel laboratorium. Kemudian produksi benih, calin, dan target-target yang lain ya Mas, termasuk bantuan dan lain sebagainya itu kan ada targetnya ya dan realisasi. Nah itu setiap 3 bulan sekali itu kan dievaluasi ya. Nah sehingga apa data-data yang diperlukan? Satu, data produksi. Data produksi benih, data produksi calon induk, data produksi induk, dan sudah kemana realisasinya? Kan misalnya kita ini punya target benihnya misalnya dalam 1 tahun misalnya ini biasanya sih waktu itu kita ditarget 1 juta ekor, 1 juta ekor benih. Oke. Nah, di triwulan 1 ini sudah berapa nih realisasinya? Nah, kita kan rapat tuh Mas, Hmm. rapat. Nah, kemudian, nah sisa yang belum terrealisasi berapa nih? Misalnya sudah terrealisasi 30% misalnya. Kan berarti yang harus dikejar lagi 70% ya. Nah, 70% ini harus tercapai nih di, di triwulan 2 kita harus berapa, triwulan 3 berapa, sampai nanti terakhir karena kita udah nggak ngitung ini Mas, Desember, November itu harus sudah Hmm. selesai, bahkan Oktober harus sudah selesai. Itu ya produksi. Nah, produksi untuk kemana?
untuk bantuan ke masyarakat dan untuk setoran ke negara. Tapi kita untuk tahun ini karena efisiensi anggaran, Mas, enggak ditarget untuk setoran ke negara ya, yang untuk dijual. Tapi kita tetap bisa setor itu, Mas. Hmm, Tetap bisa setor. Dari mana? Ya benih yang dijual, dari sewa asrama, dari uji laboratorium, itu kan yang di setor negara itu ya. ya. Itu data-data itu ya, dari data benih, kemudian data tadi di lab itu udah berapa, kemudian kalau kami yang di pelayanan publik itu datanya apa? Data kunjungan udah Oh berapa? iya. Data peserta PKL sudah berapa yang ya dari pertama lah dari produk ya, produk layanan produk sudah berapa, kemudian layanan jasa pengujian laboratorium sudah berapa, kemudian jasa yang praktek, PKL, magang, kunjungan berapa, itu ada datanya semua itu Mas. Oke. Ada datanya semua. Nah, yang akhirnya nanti kita itu di awal 2026 itu namanya ada general meeting. Nah, general meeting itu apa? General meeting itu menyampaikan hasil kinerja di 2025 Hmm, sama menyampaikan rencana di 2026. oke. Kalau general meeting itu semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan, semua pegawai dikumpulkan. Jadi semua pegawai harus tahu nih ini. Tapi alhamdulillah selama ini kita targetnya itu tercapai semua, Mas. Jadi di atas 100% semua sehingga nilai balai ini sangat istimewa. Itu. Seperti itu, Mas, Oke. data-datanya. Oke, Ya. baik Bu. Kayak cukup karena sebenarnya masih ada pertanyaan tapi udah kejawab kayak misal apakah Balai memiliki sistem monitoring dan evaluasi tadi sudah Oh, udah dijelaskan. ya. Ya. Terus ancaman juga sudah ya. Iya, ancaman sudah. Monitoring sudah. Itu Iya. aja ya. Tadi Ya. oh yang kelembagaan kayaknya yang belum ya. Yang oh Yang iya, bagaimana hubungan ya? ayo hubungan. Oke. Kalau Oke. hubungan itu kita dibilang hubungannya sangat 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 bukan sangat lagi sangat 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 baik ke masyarakat. Kita itu apa Mas yang nggak diberikan ke masyarakat? Insya Allah semua kita berikan kepada masyarakat. Kita belum pernah mengajukan kerjasama ke instansi lain. Justru yang instansi lain itu yang mengajukan kerjasama dengan Hmm, kami. Nah kalau yang biasanya mengajukan kerjasama itu sekolah-sekolah ya Mas, sekolah-sekolah untuk kerjasama layanan jasa tadi PKL, magang, kemudian dari kampus-kampus itu mengajukan apa namanya kerjasama untuk mahasiswanya, untuk praktek, magang, penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ya kita menyetujui kerjasama itu apabila yang diajukan itu bisa kita fasilitasi ya Mas ya. Kalau nggak bisa ya. kita fasilitasi ya nggak ini. Biasanya mereka kan mengajukan kerjasama itu 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Itu kemudian kita kan apa namanya juga harus memenuhi target bantuan ya. Nah, kalau nggak ada penerimanya, kita kan ada target bantuan ke masyarakat, penyaluran bantuan ke masyarakat, misalnya 1 juta benih misalnya. Tapi kalau nggak ada yang menerima kan nggak bisa Iya. berjalan kan. Nah itu ya. Jadi apa namanya untuk memperluas kelembagaan itu ya kita menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kami, baik dari akademisi, kemudian ke pembudidaya, ke pelaku usaha. Seperti itu sih Mas. Ya. Kayak udah semua sih Ada Bu. lagi? Kayak Oke udah. deh, udah Udah. terjawab semua ya Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Michael. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah apa sih Insya Allah yang saya sampaikan sih benar ya. Tapi kalau mungkin kira-kira ada yang kurang tepat atau bahkan salah ya nanti saya apa namanya saya Cross check. revisi lagi Ya. ya. Tapi Insya Allah sih apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang ada di balai ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Selamat siang. Ya, nanti kalau misalnya belum ada yang terjawab, chat aja nggak apa-apa. Ya. Oke Bu, makasih buat waktunya. Makasih juga untuk Hmm. jawaban-jawabannya. Sekian, terima kasih.